Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandowo Anom, semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan Allah yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan basmalah. Tulis bismillah di kolom komentar, dan semoga harimu penuh berkah, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Langit pagi itu cerah, tetapi bagi Siti, dunia di sekelilingnya terasa asing. Rumah besar dengan pagar tinggi, lantai marmer yang mengkilap, dan udara yang terasa lebih kering dibanding desanya. Di sini, di tanah orang asing, Siti berharap dapat mengubah takdir keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Siti, seorang gadis desa asal Indonesia, melangkah hati-hati memasuki rumah besar dan megah milik Azam. Bagi Siti, rumah itu bak istana. Meskipun terkesan dengan kemewahan di sekitarnya, Siti tetap mengingat tujuan utamanya, membantu keluarganya dengan bekerja di luar negeri. Ia memasuki rumah tersebut dengan perasaan gugup, namun penuh harapan. Azam, seorang pria berusia 50 tahun, sudah 10 tahun hidup sendiri sejak ditinggal istrinya. Ia memandang Siti dengan rasa simpati, namun ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Saat pertama kali bertemu, dia menyadari kecantikan alami Siti yang berbeda dari pembantu-pembantunya yang lain. Duduk di kursi kulit empuk, Azam memperhatikan Siti yang tengah membersihkan ruang tamu. Ia melihat sosok gadis muda yang penuh harapan, bekerja keras tanpa mengeluh. Matanya tertarik pada Siti yang tak menyadari bagaimana ia menarik perhatian Azam dengan senyum tulusnya. Azam tersenyum kecil. "Siti, kamu bekerja sangat keras, ya? Apa kamu merasa nyaman di sini?" Siti terkejut, sedikit malu, dan menjawab, "Terima kasih Pak Azam. Saya merasa nyaman. Hanya ingin bisa membantu keluarga saya, Pak," ujar Siti dengan tulus. Azam tersenyum tipis, mengagumi semangat yang dimiliki Siti. "Kamu punya semangat yang luar biasa. Itu yang aku suka." Selama beberapa bulan bekerja, Siti mulai merasakan perubahan pada sikap Azam. Setiap kali mereka berpapasan, mata Azam akan menatapnya lebih lama dari biasanya. Di dapur, Azam mulai mendekatinya, menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak diminta. Siti merasa terkejut, terutama ketika mereka hanya berdua di ruangan yang sepi. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, namun Siti mencoba untuk menghindar dengan sopan. "Terima kasih, Pak Azam," katanya, menundukkan pandangannya. Azam sedikit tersenyum, tetapi kali ini berbeda. Dalam suasana hening itu, Azam mendekatinya lebih dekat dari yang seharusnya, membuat Siti merasa tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, Azam dengan leluasa menyentuh bahunya, menciptakan ketegangan yang sangat nyata di antara mereka. Siti terdiam, jantungnya berdebar. Saat Azam mendekapnya dari belakang, waktu seolah berhenti. Meskipun ia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang seharusnya terjadi, ada rasa cemas dan kebingungan yang menyelimuti Siti. Rasa penasaran yang sulit dijelaskan muncul di hatinya. Tetapi, suara batinnya mengingatkan untuk menjaga jarak. Siti tersentak. Suaranya bergetar. "Pak Azam, tolong jangan." Azam terdiam sejenak, mendengar suara Siti yang penuh kecemasan. Ia menghela napas panjang, menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, Siti tahu ia seharusnya pergi. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap berada di sana. Ketika ia melihat Azam duduk di tepi ranjang, memandangnya dengan tatapan penuh harap, semua keraguannya seolah sirna.
Setiap malam, saat Siti mendapati dirinya di kamar Azam, ia berusaha menolak, tetapi suasana di antara mereka semakin mendekatkan mereka. Momen-momen kecil, percakapan singkat, perhatian yang tak terucap, dan senyuman yang sesekali muncul, membuat ikatan di antara mereka terasa nyata. Siti menyadari perasaan itu, namun masih ada kebingungan yang menggelayuti hatinya. Azam menatapnya dalam-dalam, seolah memahami kegelisahannya. "Aku bisa merasakan perasaanmu," bisik Azam lembut, menyentuh tangannya dengan penuh kehangatan. Siti hanya terdiam, hatinya dipenuhi perasaan yang bercampur aduk antara rindu dan keraguan. "Yakin kamu merasakannya juga?" Siti bertanya dengan suara bergetar di tengah keheningan yang mendalam. Azam menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban di balik matanya. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara detak jantung mereka yang semakin kencang. Antara perasaan takut dan rindu, Siti merasakan kehangatan yang lama tak ia rasakan. Di satu sisi, ada ketakutan akan konsekuensi dari hubungan ini. Tapi di sisi lain, ada kerinduan akan cinta dan perhatian yang tak bisa diabaikan. Azam mengulurkan tangan, menyentuh pipi Siti dengan lembut. "Kadang, cinta datang tidak dengan cara yang kita harapkan," bisiknya, membuat Siti semakin larut dalam perasaannya. Dalam momen itu, Azam meraih wajah Siti, menariknya mendekat. Siti merasakan desiran hangat saat wajahnya begitu dekat dengan wajah Azam. Ia bisa melihat ketulusan dalam mata Azam. Namun juga ada kerinduan yang mendalam. Semua keraguan yang memenuhi benaknya seakan sirna ketika bibir Azam menyentuh bibirnya. Ciuman itu lembut pada awalnya, tetapi segera membara, menjadi ungkapan keinginan yang terpendam. Siti terhanyut dalam ciuman tersebut, merasakan sensasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Siti tersentak dan berbisik, "Azam, jangan, kita tidak seharusnya." Azam dengan suara lembut dan penuh keinginan berkata, "Aku tidak bisa menahan perasaanku. Kamu adalah cahaya dalam hidupku yang gelap." Meskipun Siti mencoba menarik diri, ada perasaan nyaman yang membuatnya tetap di sana. Ia membiarkan Azam semakin mendekat, merasakan kehangatan tubuhnya. Dalam momen itu, perasaan bersalah mulai memudar, tergantikan oleh dorongan yang kuat untuk merasakan keintiman. Malam itu, di antara ciuman dan pelukan, Siti menemukan dirinya terjebak dalam perasaan yang sulit dipahami. Ia merasakan cinta dan ketertarikan yang tak terduga. Namun di balik itu, semua ada rasa takut yang terus mengintai. Dalam momen yang penuh gairah tersebut, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, tetapi Siti tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang ia rasakan dalam pelukan Azam akan diiringi dengan rasa sakit yang menyiksa. Suatu pagi, Siti merasakan demam yang tiba-tiba menyerang tubuhnya. Ia merasa sangat lemah dan tidak nyaman. Terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit yang aneh, ia meraba dahinya dan menyadari bahwa suhunya sangat tinggi. Ketika mencoba bangkit, kepalanya berputar dan tubuhnya terasa sangat berat. Dalam hati, Siti bertanya, "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku merasa begitu lemah?" Siti memanggil Azam dengan suara yang sangat lemah. "Azam, tolong bawa aku ke dokter." Azam segera membawa Siti ke dokter. Setelah perjalanan 30 menit, mereka akhirnya tiba di tempat dokter, berharap mendapat jawaban atas kondisi Siti yang mengkhawatirkan.
Beberapa waktu kemudian, Siti mendapati dirinya di ruang dokter, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Dokter menatapnya dengan wajah serius. Ini berita yang mengejutkan, tetapi kita masih bisa mengelola kondisi ini dengan perawatan yang tepat, jelas dokter itu. Siti menangis, hatinya hancur. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Dari mana saya mendapatkan semua ini? Ucapnya dalam penyesalan. Hari-hari berlalu dalam keputusasaan bagi Siti. Ia memikirkan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Azam, merasa diliputi rasa sesal yang mendalam atas jalan hidup yang kini harus ia lalui. Penyakit yang kini diderita Siti mulai menggerogoti tubuhnya, tidak hanya menghancurkan fisiknya, tetapi juga harapan dan perasaannya. Azam menatapnya dengan raut wajah sedih, merasakan beratnya penderitaan yang kini harus dilalui Siti. Ia diam terpaku, menyimpan rasa iba yang mendalam, sambil menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Setelah keheningan panjang, dokter akhirnya mengumpulkan kata-kata, bersiap untuk menyampaikan kabar yang akan mengubah segalanya bagi Siti. Azam, yang setia berada di sisinya, berusaha menenangkan diri, mengetahui bahwa apapun yang akan disampaikan dokter mungkin akan menjadi titik balik yang berat dalam hidup mereka berdua. Azam memiliki sisi gelap yang selama ini berusaha disembunyikannya dari Siti. Di balik penampilannya yang tenang, ia sering keluar malam dan tenggelam dalam dunia yang penuh dengan wanita-wanita penghibur. Kehidupan malam itu telah menjadi candu bagi Azam, membuatnya semakin jauh dari keseimbangan hidup yang ia dambakan. Suatu hari, Siti tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada seorang teman, apakah benar Azam begitu tergantung pada kehidupan malam? Teman itu mengangguk pelan. Ya Siti, dia sudah lama terjerat dalam lingkaran itu. Mungkin itu pelariannya dari kenyataan hidup yang terasa menyesakan baginya. Di depanmu, ia mungkin tampak kuat, tapi aku tahu ada rasa malu yang sangat besar dalam dirinya. Siti terdiam, hatinya diliputi keprihatinan yang mendalam. Aku tak pernah tahu, mungkin ini juga yang menjadi penyebab penyakitnya, ucapnya dengan suara berbisik. Teman itu menghela napas panjang. Ini bukan sepenuhnya salah Azam, tapi dia yang harus menanggung semua akibatnya sekarang. Mungkin inilah pelarian yang akhirnya membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Meski begitu, aku yakin jauh di dalam hati, Azam penuh penyesalan atas semua yang terjadi. Siti merasa hampa dan tak tahu harus berkata apa lagi. Semua ini membuatnya semakin bingung tentang hubungan mereka dan keputusan yang harus diambil di tengah rasa kasihannya yang bercampur aduk. Dalam keheningan malam, Siti merenung, berusaha untuk menerima kenyataan yang ada. Azam, yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidupnya, kini tak lagi bisa diandalkan. Dengan langkah pasti, Siti memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Ia tahu, meskipun berat, ini adalah langkah yang harus diambil. Ini keputusan yang tepat. Bisik Siti dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya. Meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, kini ia harus melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti kisah Siti dan Azam hingga akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa takdir dan perjalanan hidup terkadang membawa kita pada pilihan yang sulit. Namun setiap keputusan yang kita ambil bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Jika kisah ini memberi inspirasi atau pelajaran untuk kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Pandowo Anom.
Tinggalkan juga komentar di bawah tentang apa yang paling berkesan dari cerita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.